Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi walakum fiha ma tad'un. Ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang oleh karena nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita semua sempat berhadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan sekarang kita rangkaikan dengan kajian ba'da maghrib. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita semua dalam menjalani hidup dan kehidupan di atas permukaan bumi ini. Hadirin sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah agama kepada kita semua berupa agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita semua bahwa agama yang Allah turunkan itu adalah agama yang sempurna. Hal ini Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kata Allah, hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku kepadamu.
wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku rela bagi kalian untuk memeluk agama Islam. Ini penegasan Allah Subhanahu wa taala tentang kesempurnaan Islam. Dan ini kesempurnaan Islam itu digambarkan dalam sebuah kitab suci yang bernama Al-Quranul Karim. Jadi untuk menjelaskan tentang kesempurnaan Islam itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah kitab suci yang bernama Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran inilah dijelaskan bagaimana daripada kesempurnaan Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi apa yang termuat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang agama Islam itu tidak ada keraguan. Karena itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran tentang kesempurnaan Islam, tentang Islam yang kita anut itu tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Ini harus kita yakini bapak-bapak kaum muslimin dan jamaah Jumat. Yang harus kita tekankan dalam diri kita masing-masing. Tentang keyakinan terhadap agama yang kita anut sebagai agama yang sempurna yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Cuma persoalannya adalah sejauh mana keyakinan kita terhadap agama yang kita anut itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Karena sebagaimana yang kita lihat sekarang ini, bahwa nampak di hadapan kita betapa banyak orang-orang yang dengan tidak sadar itu sudah tidak menjalankan kehidupannya sesuai dengan tatanan yang diatur di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan jauh dari tatanan kehidupan yang diatur di dalam Al-Quranul Karim. Jauh-jauh sebelumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa suatu saat umat Islam itu akan menjadi permainan oleh umat-umat yang lain. Akan diombang-ambing oleh umat-umat yang lain. Ini diungkapkan di tengah-tengah para sahabat. Maka para sahabat yang mendengar ungkapan beliau, ungkapan Rasulullah SAW itu merasa tercengang. Lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Amin qillati nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah ketika itu kami umat Islam sedikit wahai Rasulullah? Kata Nabi, "Bal antum katsir." Kata Nabi, tidak. Bahkan ketika itu kamu umat yang banyak. Bukan sedikit tapi banyak, kata Nabi. Dan Nabi melanjutkan, tapi di dalam hatimu muncul
penyakit wahan. Kemudian sahabat kembali bertanya, wa mal wahan ya Rasulullah? Apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia, kemudian lupa dengan kematian. Hadirin sedang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bisa petik dari hadis Rasulullah SAW yang memberikan peringatan kepada kita semua, bahwa dalam kehidupan dunia ini kita harus berhati-hati. Jangan sampai kehidupan yang kita geluti, kehidupan yang kita jalani sekarang ini, itu bisa menggelincirkan kita ke dalam kehidupan-kehidupan yang terlalu jauh meninggalkan syariat Islam. Nabi mengingatkan bahwa i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kerjakan kehidupan dunia bahwa seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Boleh saja kita hidup di muka bumi ini dengan mencari kehidupan dunia. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Tidak ada larangan dalam Islam untuk kita meninggalkan begitu saja kehidupan dunia. Bahkan anjuran Nabi, i'mal lidunyaka, kerjakan kehidupan duniamu. Jangan lupa kehidupan duniamu. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Tapi jangan lupa kehidupan akhiratmu, seakan-akan kamu akan mati esok hari. Ini menggambarkan bahwa boleh kita melakukan kehidupan dunia, boleh kita mencari kehidupan dunia yang sebesar-besarnya, tapi jangan lupa bahwa kita akan menghadapi yang namanya kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang abadi. Jangan lupa bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan untuk menumpuk-numpuk bekal untuk kehidupan akhirat kita. Jadi apa yang kita kumpulkan di dunia, apa yang kita peroleh di dunia ini, tiada lain adalah untuk kita peruntukkan untuk kehidupan akhirat kita. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah. Betapa banyak manusia yang sibuk dengan kehidupan dunianya, sehingga lupa dengan kehidupan akhiratnya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia lupa bahwa dia akan mendapati yang namanya kehidupan atau yang namanya kematian. Akhir daripada kehidupan. Hadirin sini jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Bahkan digambarkan sebagai kehidupan yang sekedar bermain-main semata. Lahwun wa la'ib. Innamal hayatud dunya lahwun wa la'ib. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah canda tawa dan permainan belaka. Yang kita tidak rasakan tiba-tiba kita mati. Jadi karena kita sibuk bermain dengan kehidupan dunia kita, kita lupa dengan kehidupan akhirat kita. Nah, inilah yang dirisaukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana umatnya bisa semua masuk ke dalam agama Islam secara kafah. Bagaimana seluruh umatnya bisa mengamalkan ajaran Islam ini dengan baik. Kekhawatiran Nabi SAW semasa hidupnya bukan kekhawatiran bahwa umatnya akan menjadi miskin.
umatnya tidak akan berkuasa di muka bumi. Tapi kekhawatiran Rasulullah SAW, jangan-jangan umatnya mati dalam keadaan kekufuran. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang saya bacakan sebelumnya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan dalam dirinya bahwa Allah adalah Tuhan kami, yang menyatakan dalam dirinya adalah Allah adalah Tuhan kami, Tuhan yang kami sembah. Tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqamah dalam menjalankan ibadah. Istiqamah dalam penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak surut dalam keimanannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah Allah takhafu. Maka akan diturunkan, akan turun malaikat untuk mengatakan kepadanya, Allah takhafu, kamu jangan khawatir dalam kehidupan dunia ini. Jadi kalau kita istiqamah dalam pendirian kita untuk senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan khawatir. Karena Allah sudah menjamin kita. Allah takhafu. Jangan khawatir. Wa abshiru bil jannah. Dan berikanlah kabar gembira bagi mereka surga. Jadi Allah sudah menjamin kehidupan kita di muka bumi ini. Kalau kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak usah ragu dengan kehidupan dunia ini. Karena yang dikhawatirkan sebagian umat Islam adalah kehidupan dunia ini akan lari daripadanya kalau dia tidak kejar dunia itu. Kapan dia tidak kejar dunia, maka kehidupan dunia dia tidak akan dapatkan. Padahal Allah sudah katakan, kalau kamu istiqamah di jalan Allah, jangan khawatir dengan kehidupan dunia. Bahkan jangankan kehidupan dunia, surga saja menjadi jaminan bagimu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang kita lupakan, bapak-bapak kaum muslimin dan jemaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu khawatir dengan kehidupan dunia. Kalau kita tidak kejar, maka kita tidak akan dapatkan. Kita pun mengejar dengan kehidupan dunia, belum tentu juga kita dapatkan. Bahkan mengejar kehidupan dunia, kita mengejar dengan tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan dengan berbagai macam cara. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW sehingga dia menganjurkan kepada umatnya agar senantiasa taat menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan beliau sudah menjamin kepada kita. Kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasuli. Kata Rasulullah, saya tinggalkan kepadamu dua perkara yang jika kamu berpegang teguh kepada kedua perkara itu, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu Kitabullah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah. Jadi kalau kita berpegang teguh dengan kedua ini, yakin saja kita tidak akan tersesat baik dalam kehidupan dunia, lebih-lebih nanti dalam kehidupan akhirat kita. Karena kedua tuntunan inilah yang bersumber daripada Allah dan Rasulnya. Hadirin sekalian jamaah
inilah yang senantiasa dimunculkan dalam hati-hati sanubari para sahabat Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW sangat teguh dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keteguhan hati dari para sahabat itu adalah keteguhan mengamalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keteguhan mengamalkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah itu adalah bahwa tidak ada yang patut kita sembah, tidak ada yang patut kita berserah diri kepadanya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang patut kita perpegangi semata-mata adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah takhafu. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau ada orang yang mengatakan, menegaskan dalam dirinya Allah Tuhan kami, maka tidak ada keraguan dalam dirinya, tidak ada ketakutan dalam dirinya. Kemudian Muhammadur Rasulullah, yaitu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jaminan Allah, kalau kita mentaati aturan-aturan Allah, kita mentaati aturan-aturan Rasulullah, maka kita akan mendapati kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun kehidupan bahagia di akhirat. Inilah yang menjadi tujuan kita semua, untuk mendapatkan kehidupan bahagia di dunia dan kehidupan bahagia di akhirat. Semoga kita semua yang ada dalam masjid ini bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat, dengan catatan kita senantiasa berada dalam kehidupan yang senantiasa taat kepada Allah dan kehidupan yang senantiasa taat kepada Rasulullah SAW. Demikian ceramah singkat yang kita dengarkan bersama pada kesempatan ini. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Mari kita tutup majelis ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.